saya lagi, dia pasti kasihan. Kasihan badannya yang sebenarnya ya. Iya, nanti dia kebanting-banting. Ya, Waktu ke dukun, ritualnya seperti apa sih? Aja deh. Mas Fauzan bisa dengar kan ya? Waktu ke dukun, disuruh minum ludahnya yang di ini, ludahnya si perempuan itu. Makin panas loh. Ya udah, kamu duduk aja. Terus apa lagi? Dikasih jimat juga. Dikasih jimat Roy dia. Saya mau nanya, kalau misalnya pocongnya udah kelamaan di dalam tanah, terus dia misalnya diambil atau dikorek gitu, ini pertanyaan silly question sih sebenarnya. Memang kan sudah tidak putih lagi kan kainnya. Pasti kan kainnya warnanya udah butek dong. Yang kamu lihat tuh Aku harus bantu dia deh. Iya, dicoba dimasukin terus nih sama si ibu-ibu itu. Tapi berusaha dilawan terus ya. Dilawan Setiap terus. mau masuk dilawan. Kasihan si Roy. Tapi pocong itu menarik perhatian saya loh untuk berbicara. Gimana cara kita ajak komunikasi ya? Nampaknya ada cerita konspirasi ya di sini. Maksudnya gimana, Roy? Ih, kok didatengin gitu? Roy. Ini ngeliatin ke sini. Masih masuk nih. Ini udah masuk kayak. Kayaknya udah beneran masuk. Aduh, udah datang matanya. dia, Roy. Cara Aduh, ngeliatnya matanya. udah beda. Apa kamu mendengar sesuatu nggak? Apa? Ada yang kamu dengar, ada yang kamu rasain? Iya, saya mendengar banyak perintah di sini. Sebenarnya kamu bantu sisirin aja. Silit. Oke, saya mengerti. Ambilin gunting deh. Sia. Saya harus melakukan tindakan yang agak kejam. Aduh, kok dia ngeliatin gitu banget dari tadi ya? Dia nggak berani ke kamu, Roy. Roy mau gunting Atau rambutnya mau kayaknya. diapain? Rambutnya kali. Mau digunting. Kenapa digunting kok? Kenapa digunting, Roy? Biar lepas. Ini beneran lepas ya? Bisa kita bangunin nggak? Bangunin yuk. Mas Fauzan, Dia kayaknya setiap kali abis diinin sama Cleansing. Roy, dia langsung ini ya, energinya hilang ya. Nah, sekarang tinggal pecahin teka-teki misteri ini. Kenapa mamanya? Setahu saya, dalam penglihatan mata batin saya,
Tunggu sebentar, saya harus tahu ini gimana caranya. Nadia itu meninggal kan bunuh diri ya? Gantung diri kan. Yang saya bingung gini, kamu nggak ceritain secara lengkap ke saya, tapi saya melacak semenjak kepergian Nadia, mamanya Nadia tuh jadi stres. Kamu tahu nggak tentang itu? Dan akhirnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mendadak meninggal. Jadi setelah Nadia meninggal, mamanya tuh meninggal dunia. Nah ini yang jadi teka-teki saya misteri. Dengan cara apa mamanya meninggalnya? Kalau Nadianya kan bunuh diri, gantung diri. Nah mamanya bisa sampai jadi pocong kayak gini, itu pasti dendamnya setengah mati nih sama Fauzan. Kalau enggak, kamu nggak bakal dihantin sama perempuan wanita ini. Serem banget karena saya belum pernah menggambar sangat detail sekali tentang pocong ya. Iya, ini ekspresinya soalnya detail banget. Dia ini, saya berani mengungkap, ternyata ini adalah mamanya almarhum Nadia itu. Iya. Dan dia meninggalnya karena nggak terima anaknya. Iya. Begitu Jadi sedih, depresi. seorang ibu sedih, anak gue kok gantung diri ya, kok kenapa nih gue kayak Depresi gitu, kali ya, terus stres. dipendam, ya stres dan depresi. Udah nggak berapa lama, selang beberapa bulan, bener kan? Ini yang cerita saya ini, saya ngelihat dalam beberapa bulan berikutnya mamanya meninggal. Nah ini yang jadi pertanyaan saya adalah, mamanya meninggal karena apa ya, sehingga membawa dendam sampai ke liang lahat? Apakah memang anaknya gantung diri seperti itu? Apakah memang ada dendam lainnya? Saya curiga kematian ini juga konspirasi, bukan penyakit. Ya benar. Maksudnya benar? Ketika mamanya Nadia itu meninggal, saya hidup tidak tenang. Saya mendengar kabar dari teman saya bahwa mamanya Nadia meninggal. Disitulah hidup saya tidak tenang. Meninggalnya karena apa? Meninggalnya Karena sakit, kecelakaan, tiba-tiba. tiba-tiba dia di kamar dan tetangga melihat dia sudah meninggal. Konspirasi sekali di sini, misteri. Apakah dia meminum racun tikus atau racun serangga sih sebenarnya? Tapi kamu lihat kayaknya dia bunuh diri. Berarti juga. bunuh diri juga. Kematian yang membawa dendam sih judulnya. Benar-benar mati membawa dendam hingga sampai orang tersebut membayar hutang yang sama. Hukum karma. Hukum karma. Terus dihantui. Nah ini nih, dari tadi tuh saya lihat banget kalau ternyata yang menghantui itu bukan almarhumah Nadia, tapi mamanya. Mamanya benar-benar marah banget atas kejadian itu. Dan entah kenapa sekian bulan lalu tiba-tiba dengar kabar mamanya meninggal. Ini saya melihat ini kematian yang tidak wajar, antara dia minum racun serangga atau racun tikus. Tapi dibilangnya meninggal doang ya, jantung atau angin duduk gitu. Nggak ada yang pernah kabarin kamu. Tapi menurut saya dia wajar. Wajar meninggal. Wajar. Kok aja? Karena dia sudah mempermalukan saya. Gak boleh gitu Nggak dong. bisa dong. Kamu nggak boleh begitu. Dipermalukan bukan berarti kamu balas dengan begitu dong. Kalau Anda ada di posisi saya, mungkin Anda akan melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Nggak akan. Saya nggak akan melakukan. Nggak akan. Saya Seperti tidak. Mas Fauzan. Kalau saya di sih. posisi Anda, saya nggak akan. Saya tidak akan. Harga diri saya jatuh di situ. Justru kalau Anda menggunakan guna-guna, melet dia, Anda malah nggak ada harga dirinya justru. Oh, saya supu. Kamu emang puas dengan keadaan kayak tadi, muter-muter gepak-gepak kayak gitu. Hah? Itu kalau orang supernatural seperti saya ya, ngeliat kamu kayak gitu, itu ngabisin energi saya juga. Iya. Jadi saya ngebantuin kamu itu nggak menghabisin dari 100% baterai aku nih, ngabisin 50%. Jadi menurut aku, Fauzan udah Jadi kamu nggak mau ngebantuin saya? Mas Fauzan gini, saya yakin tone Roy down mau. gitu loh.
Aku Mas pengen Fauzan kamu ini mau lebih dibantu. tone down, lebih gitu. Lebih tenang. Lebih tenang. Lebih Betul. rileks. Kamu kan mau diminta bantuan kan, mau dibantu. Wah, sewajarnya kalau mau minta bantuan ya. Ini ada pengaruh dari jimatnya gak sih Roy? Tampaknya saya melihat ada sesuatu yang dia bawa sih sebenarnya. Bisa ditunjukin gak kita semua? Silakan diambil Mas Fauzan. Kamu tahu nggak kenapa saya gunting rambutnya? Kenapa Roy? Biar udah nggak bisa dimasukin lagi sama si ibu-ibu ini nih. Sini. Si Oke, mamanya ini. mamanya. Ternyata kita memecahkan satu misteri ya. Ternyata kematian Nadianya nggak wajar, ibunya juga nggak wajar gitu. Tapi versinya Fauzan, dia bilang wajar karena Wajar. dipermalukan. Menurut saya enggak. Pantesan dihantuin karena Iya. egonya. Karena Iya. Itu ego kan? Ego, betul. Aku setuju, itu lebih kepada ego sih. Lebih bukan- kayak ego sih, makanya nih jadi kayak rumit gitu. Iya, complicated. biasa aja gitu. Padahal sebenarnya ini complicated. Padahal setiap orang pasti pernah dipermalukan, right? Iya, semua orang. Ini yang dikasih oleh dukun. Apa itu? Coba jelasin. Kamu kena. Kena gak Lid? Enggak sih. Cuma Mau apa lagi nih? iya, aku mau ngomong tadi ini baunya bau apa ya? Kamu mau merebut cowok saya ya? Cowok kamu siapa? Coba kamu deketin deh. Kamu mau merebut dia dari aku? Siapa? Oh ini bukan mamanya lagi ya? Ini Nadianya. Aduh, kok itu dia ngeliat. Kiranya kamu Nice. mau ngerebut si Fauzan, mau ngambil hati Ambil dia. senjatanya nih, sisir. Makanya jadi mamanya nggak bisa masuk, tapi anaknya bisa masuk sekarang. Jadi dia Kita berarti dua udah ini memecahkan kali ya. misteri ya. Iya, Karena dua-duanya. Nadia dan mamanya meninggal bunuh diri. Oh my, Jangan ganggu dia. bau Oh apa my ya? god. Ternyata Sudah milikku. iya. Saya mengerti sekarang. Yang saya lihat di sini ternyata mamanya meninggal minum obat. Sangat banyak sekali dosisnya. Itu saya lihat di sini. Iya sih, dia memeluk fotonya Nadia. Terus Jadi dia kayak mau nyusul anaknya, mau ketemu anaknya. ya itu dia. Dia Jadi tiap malamnya dia nggak bisa, Nggak bisa tenang tidurnya. dia tidak bisa tenang tidurnya karena mamanya selalu datang lewat jendela untuk hantuin pertanggungjawaban anaknya. Nih yang masuk nih sekarang nih, Nadia. Bau banget berarti sumpah. tadi tuh sebenarnya ada dua yang masuk ya. Pas Tadi kalau mamanya. Berarti Ini sekarang anaknya. sebenarnya kalau dalam ini ya, ini udah tindakan yang sangat ini sih. Mau ngambil dia? enggak, saya nggak mau ngambil. Jawab aja iya sekalian. Hah? Iya. Iya. Saya nggak suka sama yang punya badan ini karena udah bikin kamu meninggal. Kamu tahu kan, mama kamu juga meninggal bunuh diri. Nadia, lu denger deh. Alamnya udah beda, ya. Anak ini juga kamu pergi jauh-jauh. Tapi aku suka sama dia. Terserah, Iya, kamu suka dipelet. manusia sama hantu nggak bakal bisa bersatu. Nadia, pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh sama mama kamu, jangan di sini lagi. Pergi! Astaga. Saya minta air bunga. Air bunganya ada gak ya? Masih kesurupan nih Roy. Masih kesurupan. Nadia, Jahat. kamu matinya gantung diri loh. Mama kamu matinya minum racun. Kamu harus tahu. Lu harus pergi dari sini. Gak mungkin lu bisa lama-lama.
Berarti dari tadi yang minta jangan ganggu itu Nadia berarti. Bukan mamanya. Mamanya minta dia jangan diganggu. Jangan Jangan bantu. dia, Jangan jangan bantu. bantu dia. Mamanya minta dia jangan dibantu, tapi Nadianya ini minta dia jangan diganggu. Keluar nggak Nadia? Thank you. Tapi dia nggak bisa sentuh Koro itu. Nggak bisa, Nggak dia nggak bisa, bisa ya? mendekat. Permasalahannya sekarang adalah Nadianya terjebak di dalam tubuh si anak ini, mamanya juga terjebak di sini. Jalan satu-satunya cuma mendekatkan dia sama yang di atas. Dia berarti harus ngerubah dirinya sendiri dong. Untuk magerin diri dia. Fauzannya ini Iya. harus magerin dirinya sendiri. Kalau saya terus yang iniin, nggak akan ada habisnya. Karena dendam itu, rantai dendam itu harus diputus sama cinta kasih. Ini hanyalah jembatan. Iya. Berarti diawali sama dia harus merasa kalau yang dilakuin ini salah. Harus Dia ada harus penyesalan egoin itu dan dulu. Harus hilang. dan dia harus bisa memaafkan Iya, kelakuannya si Nadia itu. iya. Dia udah sadar tuh. Mas Fauzan, Saya bingungnya mau sampai kapan dia punya ego ini Iya. dan dia dihantui ini. Kalau dia Fauzan yang benar-benar ngilangin ego, nah dia yang tuh tadi itu pasti bakalan pergi. Mas Fauzan bisa dengar? Mas Fauzan? Fauzan bisa dengar saya? Berarti sebenarnya dia juga masih nyimpen dendam itu ya, meskipun masih orangnya dia udah nggak bilang ada ya. Meninggal itu wajar karena dia begitu masih sakit hatinya. Rumahnya meninggal lewat racun Iya. tikus, racun serangga. Fauzan, saya bantu berdiri ya. Saya Kasian bantu loh, untuk anak sama ibu nggak Berarti ini ibu dan anak nggak tenang. Iya. PR loh buat Satu, kamu Fauzan. 2, 3. Jimatnya di situ. Mana jimatnya? Ini. Saya main. Dan Kau mau apain jimatnya? bakar Boleh minta lighter. sama rambutnya tapi. Serem banget lebay. Iya. Ibu dan anak menyimpan dendam. Iya. Yang satu nggak mau dia dibantu, yang Yang satu satu. nggak mau dia diganggu. Iya. Kenapa speechless? Ya maksudnya sampai harus Bentar ya. apa? Bakarin dong. Tuh kan, Nadia. Pergi kamu Nadia. Dia masih coba masuk lagi ya? Iya. Nadia. Nadia alamnya udah beda Nadia Ya dengerin. udah kamu udah beda ini. Lagian kamu meninggal bunuh diri. Nadia, Bunuh dirinya karena kecewa lagi ya sama si Mas udah ini. pergi kayaknya. Ada sesuatu Tuh yang keluar ya? dibakar, jimatnya sampai bau gitu. Baunya nggak enak banget. Kayak gitu habis nih langsung. Kalau Kayaknya saya kalau sih kasih solusi ya ke Fauzan. Dia tuh harus neken egonya, terus silaturahmi kepada kayak karena masih ada Keluarga, ayahnya iya. juga, ayahnya
masih ada dan yang lain-lainnya seperti itu. Redam egonya, terus udah gitu bantu apa namanya, bantu orang juga gitu. Mas Fauzan. Ada banyak PR yang aku pengen kasih tau Fauzan. Energi Mas dia Fauzan juga bisa udah dengar? habis gitu. Habis tenaganya. Oke. Terlalu banyak energi negatif Mas Fauzan, kali itu ya. jimat dan rambut udah dibakar sama roh. Ya. Saat ini almarhum Nadia dan almarhum ibunya mudah-mudahan gak akan ganggu lagi Mas Fauzan. Tapi memang Mas Fauzan sendiri harus bisa maafin apa yang dilakuin mereka. Mas Fauzan masih muda loh, masih 20 tahun, masih banyak kesempatan lain yang bisa ditemuin. Masih banyak yang lebih penting dalam hidup dipikirin daripada cuma beginian. Iya, masa depannya masih panjang, Mas. Baru 20 tahun. Apalagi? Lepasin. Boleh dilepas. Oh my god. Dia banyak banget ya. Mas banyak banget loh. Taruh di sini Mas Fauzan. Fauzan, kamu harus buru-buru cepetan minta maaf sebelum kamu terlambat sih. Karena saya ngerasa di sini tuh bukan cuma satu tapi dua. Iya. Terus saya berpikir awalnya adalah ini siapa ya? Kok tidak mirip dengan wanita muda yang diceritakan oleh Fauzan. Ternyata mamanya meninggal juga. Jadi ada dua sosok. Setelah ya. beberapa bulan. Karena kepergiannya karena shock, merasa kehilangan gitu. Sangat kayak. dalam. Dan megang fotonya sambil di kasur gitu. Gitu loh maksudnya kayak. Aku juga pasti bayangin lah kalau mamahku begitu pasti. Cewek. Pastilah. Dan dia juga harus bisa. Ya udah, lepasin Bisa, ya. Bos. Bisa. Sini, mau gunting nggak? Oke, taruh di situ aja udah. Sekarang saya cuma jadi jembatan. Ini aja yang kamu harus lakuin. Fauzan, ada satu PR lagi yang buat kamu harus ngerjain. Ketika ada orang lagi berantem nih, pacaran, lagi mau ribut, kamu kerukun-rukunin. Terus ada orang mau cerai nih ceritanya. Udah, terus kamu bilang, udahlah jangan cerai lah ini. Rukun-rukunin orang. Oke, karena saya ngelihat ini bidangnya ini adalah pecah belah, jadinya harus merukunkan orang. Itu aja sih intinya. Harus dibalas dengan kebaikan. Iya, kalau ada teman berantem cewek cowok atau cowok cowok berantem, udahlah, udah yuk. Kasih nasihat yang Kayak ngasih baik-baik supaya- nasihat yang bagus gitu. Supaya nggak sampai bubar. Iya, kumpulin kebaikan-kebaikan itu dan minta maaf ke keluarga Nadia. Dah, titik. Keluarga besarnya terutama, Mas. Mas Fauzan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ah, Kami harap yang terbaik buat Mas Fauzan. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. terima kasih. Janganlah malu dan menangisi masa lalumu. Cobalah untuk membangun kembali masa depan dengan pikiran dan hati yang bersih.